Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani, mahasiswa pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta. Saya akan menampilkan video micro teaching saya dengan materi karakteristik iklim di Indonesia serta pengaruh terhadap kehidupan manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Risma? Alhamdulillah sehat, Bu. Alifiana? Baik, Bu. Alhamdulillah semuanya baik. Begitupun Ibu, saya juga sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita berdoa. Baik, Risma, dipimpin doanya. Iya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bu. Terima kasih Risma. Sama-sama, Bu. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang karakteristik iklim Indonesia dan pengaruh terhadap aktivitas manusia. Lanjut. Saya mau nanya, ada yang tahu tentang iklim? Iklim adalah apa? Iklim itu setahu saya, Bu, suatu cuaca gitu, Bu. Tapi dengan region besar dan jangka panjang Waktu yang lama, Bu. Iya. Ya baik. Masih lanjut. Ya, iklim adalah kondisi rata-rata cuaca yang berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Beberapa variabel meteorologis yang biasanya diukur adalah suhu, kelembapan, tekanan atmosfer, angin, dan curah hujan. Iklim suatu lokasi dipengaruhi oleh garis lintang, medan, dan ketinggiannya, serta perairan di dekatnya, dan arus yang studi tentang iklim dipelajari dalam klimatologi. Di sini ada yang mau bertanya? Cukup jelas, Bu. Tapi suaranya mungkin diperbesar, Bu, soalnya saya kurang dengar gitu, Bu. Baik. Iya, Bu. Berdasarkan posisi relatif suatu tempat di bumi terhadap garis fixed, dikenal kawasan-kawasan dengan kemiripan iklim secara umum. Akibat perbedaan dan pola perubahan suhu udara, yaitu kawasan tropika 2,5 lintang utara, 23,5 lintang selatan, subtropika 2,5 lintang utara sampai 40 derajat lintang utara, dan 23 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Iklim sedang 40 derajat lintang utara sampai 66,5 lintang utara, dan 40,5 derajat lintang selatan sampai 66,5 lintang selatan. Dan kutub 6,65 lintang utara sampai 90 lintang utara, dan 6,65 lintang selatan sampai. Ada tahu ada berapa jenis iklim Indonesia? Kayaknya ada 3 ya, Bu Siti ya? Lanjut. Ya, pertama itu iklim musim, kedua iklim tropika, 3 iklim laut. Lanjut. Iklim monsun atau iklim musim. Iklim monsun terjadi karena adanya angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Karena angin monsun yang berganti arah setiap 6 bulan sekali, inilah yang menyebabkan musim Indonesia berganti setiap 6 bulan sekali, yaitu musim kemarau yang berlangsung pada bulan Juni hingga bulan Oktober, dan musim hujan pada bulan November hingga bulan Maret. Ya, angin musim pun dibagi dua, yaitu yang pertama angin musim barat daya dan angin musim timur laut. Angin yang bertiup pada bulan April sampai bulan Oktober di Indonesia. Angin ini bertiup saat matahari berada di belahan bumi utara, sehingga menyebabkan benua Australia mengalami musim dingin, sehingga memiliki tekanan maksimum, dan benua Asia lebih panas, sehingga memiliki tekanan minimum. Angin ini bersifat kering yang mengakibatkan wilayah Indonesia yang mengalami musim kering atau kemarau. Bertiupnya angin ini disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara di belahan bumi selatan dan utara. Pada saat itu di belahan bumi selatan sedangkan bumi musim dingin, sehingga menyebabkan tekanan di selatan lebih tinggi daripada utara. Hal ini menyebabkan angin bertiup dari selatan atau Australia ke utara menuju Asia melewati Indonesia. Lanjut.
bertiup pada bulan Oktober sampai April di Indonesia. Angin ini bertiup saat matahari berada di belahan bumi selatan, yang menyebabkan benua Australia sedang mengalami musim panas. Berakibat pada tekanan minimum dan benua Asia lebih dingin. Berakibat memiliki tekanan maksimum dan bersifat basah sehingga membawa musim hujan atau penghujan. Bertiupnya angin ini disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara di belahan bumi utara dan bumi selatan. Pada saat itu, utara musim dingin sehingga menyebabkan tekanan di utara lebih tinggi daripada selatan. Maka angin bertiup dari utara atau Asia dan Samudra Pasifik menuju Australia melewati Indonesia. Lanjut. Ya, seperti di peta satu ini. Pada musim timur laut yang menunjukkan pada panah yang warna merah, yang menunjukkan mereka berada di bawah, arah bawah. Dan sedangkan musim barat yang menunjukkan panah menuju ke atas. Ya, nah, lanjut. Iklim tropika atau iklim panas. Iklim panas yang terjadi di Indonesia ini disebabkan karena letak Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Kata tropis ini kadang digunakan dalam arti umum yang menyebutkan iklim di suatu daerah yang dari hangat hingga panas dan lembab yang terjadi sepanjang tahun. Wilayah yang termasuk dalam wilayah iklim tropis dapat dibedakan lagi menjadi beberapa jenis, yaitu iklim tropis kering dan iklim tropis basah. Iklim Indonesia termasuk dalam kategori iklim tropis basah atau daerah hangat dan lembab yang ditandai dengan beberapa ciri. Ciri pertama adalah kelembaban udara yang relatif tinggi atau di atas 90% dengan curah hujan tinggi pada musim hujan. Temperatur udara di wilayah iklim tropis juga mencapai rata-rata 18 derajat Celcius setiap tahunnya dan bisa mencapai 38 derajat Celcius pada musim kemarau. Lanjut. Iklim laut. Iklim laut adalah iklim lautan yang dikenal juga sebagai iklim pantai barat laut, iklim maritim atau iklim Kaskadia. Iklim laut adalah sejenis iklim yang biasanya ditemukan di sepanjang pantai barat di area garis bintang tengah di beberapa benua di dunia. Selain itu, iklim laut juga dapat diartikan sebagai iklim yang dipengaruhi oleh permukaan air yang luar, memiliki sifat relatif berawat dengan curah hujan yang tinggi dan basah. Akibat adanya iklim laut yang bersifat lembab ini, maka bisa menyebabkan musim hujan yang berkepanjangan di Indonesia. Iklim laut yang menjadi salah satu jenis iklim Indonesia yang terjadi pada lautan yang luas dan terjadi tingkat penguapan yang cukup tinggi. Terlebih, Indonesia diapit oleh dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Perpindahan awan hujan dari atas samudra menuju daratan inilah yang kemudian menyebabkan adanya perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Lanjut. Ya, sebelum masuk ke sini, tadi saya mau nanya, ibu mau nanya, tadi Indonesia diapit oleh dua samudra, itu samudra apa aja? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, Bu. Risma? Iya, Bu, sama. Ya, betul. Selanjutnya sekarang adalah jenis-jenis iklim di dunia, yaitu ada 4 jenis iklim di dunia. Lanjut. Iklim tropis yang pertama. Iklim tropis terjadi di kawasan sekitar ekuator atau garis khatulistiwa di antara garis 2,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Pada iklim tropis, cuaca hangat sepanjang hari dan tidak ada musim dingin. Sebagai iklim tropis seperti hutan hujan tropis, curah hujannya tinggi. Hal ini karena kawasan tersebut benar-benar di garis khatulistiwa. Negara-negara yang berkontribusi di antara lain Indonesia, Malaysia, dan negara lain di Asia Tenggara, India, Hong Kong, Arab Saudi, Brazil, Peru, negara di Amerika Tengah, Nigeria, Madagaskar, Kenya, Kongo, dan lain-lain. Selanjutnya, iklim subtropis. Iklim subtropis ada di daerah 20 hingga 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara yang beriklim subtropis mempunyai suhu harian dan musiman yang lebih beragam dari daerah tropis.
Negara-negara yang dikunci tropis antara lain seperti Iran, Irak, Nepal, Tiongkok, Jepang, Korea Utara, dan Selatan, Afrika Selatan, Mesir, Australia, bagian selatan, Chili, Turki, dan sebagainya. Sedangkan di kawasan Mediterania seperti Italia iklimnya hangat, musim panasnya kering, sementara musimnya dingin basah, tapi nggak terlalu dingin. Iklim subtropis punya curah hujan yang sedang sepanjang tahun. Lanjut, iklim sedang. Iklim sedang berada di bumi belahan utara atau utara garis khatulistiwa di antara garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Lanjut, iklim dingin. Iklim dingin ada di kutub bumi yaitu kutub utara dan kutub selatan. Iklim ini ditemukan di daerah yang berada di garis 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Saat musim dingin, maka akan sangat dingin dan saat musim panas suhunya akan sejuk. Ada yang tahu seperti hewan apa aja di sini? Beruang, Bu. Nah, ada? Nggak tahu Bu, cuma tahu beruang doang. Yes, seperti ada juga selain beruang, ada penguin. Oh iya Bu. Ya. Nah, negara-negara yang berikut ini yaitu Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, Rusia bagian utara, Islandia, Kanada, dan Alaska. Suhu pada musim dingin itu sangat dingin, sedangkan suhu di musim panas itu sejuk. Iklim dingin yang dibagi menjadi 3 iklim, yaitu iklim taiga dengan kondisinya sangat dingin di musim dingin, iklim tundra dengan kondisi dingin hingga hanya rumput dan lumut yang bertumbuh. Ada juga iklim kutub dengan banyak es yang sangat tebal. Sebelum lanjut, apa kutub utara dan selatan ini ada yang ada populasi? Tidak Enggak, Bu. Bu, kayaknya enggak ada, Bu. Tapi kalau aku pernah baca, Bu, di kutub utara itu ada, tapi kalau kutub selatan enggak ada. Ya, penduduk Eskimo. Ya. Itu kenapa? Soalnya kalau di kutub utara itu masih kena sinar matahari, Bu. Tapi kalau di selatan emang benar-benar panas. Ya, betul. Karena manusia tidak cukup kuat untuk menahan dinginnya. Betul. Terima kasih, Isma. Ya, Bu, makasih juga. Lanjut. Selanjutnya, karakteristik iklim di Indonesia. Ada 4. Iklim adalah kadar rata-rata cuaca dalam waktu yang lama dan waktu yang singkat. Yang pertama, perairan laut. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang memiliki laut yang luas, sehingga mengakibatkan kebutuhannya pada pola iklim laut. Kedua, topografi. Wilayah Indonesia memiliki ketinggian yang bervariasi mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan yang memiliki suhu udara yang berbeda, sehingga membentuk iklim vertikal dan daratan rendah ke atas yaitu iklim panas, sedang sejuk dan dingin. Ketiga, letak astronomis. Secara astronomis, Indonesia berada di antara 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 90 lintang bujur timur sampai 141 bujur timur, yang merupakan lintang rendah yang bersifat iklim tropis. Keempat, letak geografis. Secara geografis, Indonesia berada di antara benua dan Australia sehingga menjadi perlintasan arah angin yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Pergantian arah angin musim ini menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Ya, lanjut. Ya, Indonesia terletak di daerah konvergensi antara intertropical convergence zone yang merupakan daerah pusat pembentukan awan dan hujan. Seperti yang di sini, memiliki ciri bergerak mengikuti gerakan matahari 23,5 lintang utara sampai 25 lintang selatan. Dengan kondisi seperti itu, pola umum curah hujan Indonesia adalah 1. Hujan di Indonesia akan dimulai dari arah barat kemudian merambat ke timur. Kedua, curah hujan di Indonesia bagian barat umumnya lebih tinggi dibandingkan bagian timur. 3. Hujan bertambah jumlahnya dari dataran rendah ke pegunungan. 4. Di daerah pedalaman semua pulau, musim hujan jatuh pada musim pancaroba. Lanjut. Ya, terakhir, pengaruh iklim bagi manusia itu ada 7. Yang pertama, mempengaruhi tempat tinggal manusia. Yang kedua, mempengaruhi kegiatan bercocok tanam baik pertanian maupun perkebunan.
Ketiga, mempengaruhi kesehatan manusia. Keempat, memicu terjadinya alergi dan beberapa penyakit lain. Kelima, mempengaruhi kegiatan perindustrian dan perekonomian manusia. Keenam, mempengaruhi kegiatan di luar ruangan. 5. Berpengaruh terhadap kegiatan budidaya ternak maupun perikanan. Ya, di sini ada yang mau bertanya? Mungkin Alfiana. Saya mau tanya, Ya, kenapa iklim di dunia itu berbeda-beda ya Bu? iya. Karena tiap wilayahnya berbeda-beda, memiliki seperti garis lintangnya beda, suhunya, ketinggiannya beda, maupun curah hujannya juga beda. Ya, seperti itu. Jadi itu ya Bu yang menyebabkan iklim di dunia itu banyak macamnya ya Bu? Ya, seperti itu Indonesia yang tadi, maupun Indonesia itu sebenarnya memiliki iklim yang satu, yaitu iklim tropis yang kemarau. Gitu. Nah, ada yang mau ditanya lagi? Mau tanya Bu, saya Risma Mediana. Ya, Risma. Nomor absen 32 Bu. Kan ini pengaruh iklim bagi manusia, tapi ada nggak sih Bu pengaruh manusia bagi iklim? Pengaruh kegiatan manusia bagi iklim gitu. Ada. Apa juga nggak sih Bu? Ada. Tapi seperti kayak kita membakar sampah, kita memakai kendaraan Bermotor ya Bu ya? motor pribadi, Penggunaan AC ya Bu ya? ya menggunakan AC, walaupun AC itu tidak baik, tapi tetap pakai juga. Iya, mana sampai sih Bu Indonesia? Ya, gitu. Tapi itu merusak iklim. Oh iya Bu. Membuat ozon kita menjadi menipis. Ya. Iya Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Risma? Udah Bu, saya udah cukup Bu. Terima kasih. Ya, saya akhiri untuk materi hari ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.